Guru Berani Menulis ya, Guru Berani Menulis. Kemarin itu dari anggotanya 20 orang, sekarang sudah beberapa orang ya, alhamdulillah. Mungkin dari hasil-hasil ini sudah sudah ada yang menghasilkan buku sendiri ya, buku sendiri. Seperti Ustadz Arba'in dari Banyumasin itu sudah bikin buku sendiri. Awalnya kita hanya sebagai komunitas mengajak, memberi motivasi kepada kawan-kawan yang menulis buku bersama. Ustadz Awai, selamat datang Ustadz Awai ya. Ya, mohon maaf telat, baru sampai rumah. Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Salam. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, komunitas ini kami dirikan pada tanggal 4 Juli 2020 yang lalu. Ini sebagai wadah kepada guru-guru Indonesia untuk belajar menulis. Yang kedua, memberikan bersama-sama menulis dan menghasilkan karya buku antologi dan buku solo kalau bisa nanti. Kemudian sebagai wadah silaturahmi dan berbagi tentang kependidikan dan kepenulisan dan literasi ya. Kemudian mewujudkan guru yang berani menulis. Nah, yang poin 4 ini sebenarnya ya, kita berharap dari komunitas ini guru itu tidak lagi sebagai pembaca, tapi dia sebagai menulis dan membaca. Karena implisit dari Iqra itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu intinya adalah menulis Bu Bapak Bu ya. Apa yang dibaca tentu ada yang ditulisnya, ada tulisan. Nah, sebelum dibaca pasti ada tulisan. Oleh karena itu yang lebih awal itu sebenarnya menulis bukan membaca. Jadi secara implisit kan itu wadah silaturahmi. Jadi beberapa alhamdulillah dari komunitas ini sejak tahun yang lalu sampai sekarang ini sudah menghasilkan buku-buku bersama. Di antaranya adalah 4 bukunya. Teacher Virtus Corona ini adalah pengalaman mengajar guru-guru yang saat masa pandemi di rumah mengajar siswa-siswinya mengajar ya dan menghasilkan buku. Alhamdulillah ini bukunya. Kemudian yang kedua adalah sepenggal kisah yang guru inspiratif. Ada 2 jilid karena kemarin pesertanya lebih banyak sekali, jadi akhirnya kita bikin 2 jilid. Ada 40 rasanya. Jadi 22 ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat ya, buku yang keempat ini awal 2021 kemarin kita buka buku resolusi 2021 harapan dan tantangan. Alhamdulillah ini luar biasa bukunya, luar biasa menarik sekali ini. Ada kawan-kawan menceritakan tentang bagaimana resolusinya 2021 ini. Artinya harapannya, kemudian tantangannya dan sebagainya. Dan diceritakan dalam buku ini. Nah, itu buku yang sudah terbit ya. Kemudian yang berikutnya adalah buku yang dalam proses. Nah, ini yang saya berharap saya mengumpulkan silaturahmi pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan khusus yang pertama itu adalah buku antologi kisah inspiratif Guru Man Insan Jedikia Indonesia. Ini yang sudah terkumpul baru 19 orang ya, 19 orang. Jadi masih target kita 25 orang, ya minimal 25 orang. Minimal 20 orang. Dan insya Allah ini tercapai karena ada beberapa orang yang sudah menjapri saya dan siap mengumpulkan. Nah ini ada kawan-kawan yang mungkin sudah tidak mengajar lagi di Iman Ici, tapi dia punya cerita. Nah diceritakan. Dan mudah-mudahan ini, tadi malam kan ada webinar dengan Pak Direktur Getika. Beliau sangat konsen dengan kepenulisan. Mudah-mudahan kemarin saya juga bilang ketemu waktu di Jakarta, ketemu dengan beliau siap memberikan kata pengantar untuk buku ini. Nah, jadi saya berharap ya kawan-kawan yang belum mengirim, Pak Direktur Muhammad Zain MAG itu beliau sangat konsen dengan kepenulisan buku. Dan saya sudah sampaikan kepada beliau memohon untuk minta pengantarnya. Tapi kita rangkumkan dulu bukunya. Rangkumkan baru kita minta pengantar beliau. Kemudian yang kedua adalah buku ini on proses juga.
R.A. Kartini Sang Inspirator ini sudah eh, ini sedikit ya, karena mungkin ibu-ibu yang banyak yang menulis ini. Ada baru 13 orang, jadi masih masih kita minimal 15 orang sudah kita jadikan buku aja, karena nunggu-nunggu lama ya, Insya Allah. Ini ada tadi Ibu Ifah tadi yang mau ngirim. Kita tunggu, mungkin ibu-ibu, Ibu Jandah, Bunda Jandah mungkin bisa ngirim nanti. Nah, kemudian yang ketiga adalah on proses juga, ini baru 9 orang, kisah bakti guruku. Ini bercerita tentang guru-guru kita masa lalu yang menginspiratif ya. Misalnya guru kita, guru olahraga di SD, guru agama di SMP atau SMA, atau dosen yang menginspiratif guru hidup kita. Jadi kita ceritakan. Dan ini nanti kita serahkan kepada beliau bukunya. Nah, ini jadi luar biasa. Kemudian ini dalam proses juga ada beberapa anak, ini khusus siswa kami ya, di Maniki Tanah Laut. Mereka mengirimkan beberapa catatan tentang pengalaman BDR tahun tadi. Ya, asiknya BDR. Ini khusus siswa. Alhamdulillah ini dalam proses juga. Kemudian nih rencana nanti bisa Bapak Ibu ngirim ke saya Guru dan Merdeka Belajar, ini usulan saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah proses-proses yang sampai saat ini dari yang kita lakukan, karena mohon maaf kita berjalan ini hanya apa ya, meluangkan waktu dari aktivitas sehari-hari sebagai guru mengajar, dan kita untuk membawa, menginspirasi kawan-kawan di komunitas ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini dalam pembuatan buku antologi ini perlu dipahami, karena ada yang nanya-nanya ya. Jadi yang pertama adalah pendaftaran dulu. Pendaftaran ya, pendaftaran. Nah, ini pendaftaran melalui WA grup tersendiri. Misalnya khusus guru Manici kan ada pendaftaran di grup. Padahal saya berharap di grup Manici itu, guru Manici itu hampir 40 orang, tapi yang ngirim baru ini. Jadi saya berharap masih saya tunggu-tunggu nih. Ya, apalagi masa libur kemarin saya tunggu juga. Tapi mudah-mudahan dengan hari ini, malam ini, kawan-kawan bisa termotivasi yang belum mengirim. Kemudian setelah itu kawan yang sudah terdaftar bisa mengirim naskahnya ke email yang saya bikin. Kemudian baru dikorasi. Nah, itu Bapak. Jadi waktunya nih ada korasi, mengumpulkan bukan satu file per file. Misalnya ada 20 penulis, itu digabungkan, diedit sebagainya. Nah, ini tugas kita. Kemudian yang baru kita kirim naskah ke penerbit. Nah, kalau sudah penerbit itu mereka layout lagi. Biasanya ada cover. Nah, ada cover. Nah, khususnya yang Maniki ini kita sudah mintakan covernya dengan Sang Kartini ya, sudah bikin, kita mintakan covernya ya. Nah, kisah inspiratif Guru Man Insan Jadikia. Kemudian untuk yang Kartini juga sudah kita bikinkan. Yang buku guru nih belum, ya belum. Bakti guru belum kita mintakan, karena penerbit kan tidak mau kalau tidak ada kepastian. Kemudian yang lain juga. Nah, setelah itu di penerbit itu adalah proses layout, cover, naskah, baru pengusulan SBN. Biasanya ini memakan waktu 1 bulan. Nah, baru setelah itu di proofreading ya ke kita kembali. Artinya ini naskah oke belum? Nah, baru ini dalam proses kebiasaan 1 minggu. Ini baru selesai kita memeriksa ya dari hasil layout dari penerbit. Nah, baru kita kirim kembali dan proses cetak. Misalnya cetaknya berapa? Biasaan kita berlebih Bapak Ibu ya, berlebih. Tapi kemarin untuk ternyata kehabisan saya yang buku resolusi abad 21 ini kehabisan ya. Ada kawan yang minta, saya kira kalau mau lagi tuh cetaknya harus minimal 10. Penerbit kan tidak mungkin 1 minta lagi, jadi harus beberapa.
Jadi sejak awal saya mintakan beberapa pre-ordernya kawan-kawan berapa. Kemudian pengiriman dan proses cetak dan packing dan pengiriman ke penulis. Nah, ini prosesnya. Alhamdulillah tahapan-tahapan ini kalau sudah kebiasaan yang lambat ini di proses korasi dan pengiriman naskah. Jadi kawan-kawan kadang mengulur-ulur waktu ya. Saya sampaikan deadline ini ternyata lambat lagi sebagainya ya. Jadi mohon maaf kawan-kawan yang nanyanya, misalnya ada 9 orang kita langsung cetak aja. Nah, saya berharap itu kan di percetakan itu minimal sekali 60 halaman. 60 halaman itu baru dicetak ya. Itu tipis sekali. Ya, jadi minimal bagi saya ini minimal 100 halaman lah, 100 halaman. Jadi kalau sekitar 10 itu kayaknya belum sampai 100 bisa. Belum sampai 100 halaman. Nah, itu yang terakhir dari pembuatan buku antologi Bapak Ibu yang perlu diketahui adalah komitmen bersama ya. Komitmen bersama tentang pembiayaan, tentang tentang naskah dikirim kapan sebagainya itu. Tapi yang terpenting adalah kebersamaan dan komitmen itu. Alhamdulillah dari komunitas ini saya kenal kawan-kawan yang dari Aceh juga, kemarin dari Aceh ada, dari Jambi, dari Batam, semuanya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi kita bisa bersilaturahmi lewat komunitas ini. Walaupun dan alhamdulillah ada juga yang bikin komunitas lain di sekolahnya dan mengajak kawan-kawan di sekolah ya. Di guru-guru di sekolahnya mengajak. Nah, alhamdulillah mulai dari Malang itu mereka mengajak Ponorogo tuh. Ibu siapa tuh kan. Dia mengajak guru-guru kawan-kawannya bisa mengajak untuk bikin buku sendiri. Buku antologi ya bersama guru-guru mereka. Nah, Bapak Ibu itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kita banyak diskusi aja ya. Silakan mungkin ada yang ditanyakan tentang komunitas ini ya. Kita silaturahmi ya bahasanya, silaturahmi. Ya, dalam rangka 1 tahun ya berdirinya komunitas Guru Berani Menulisnya. Ya, alhamdulillah. Yang terakhir perlu saya sampaikan, alhamdulillah dari komunitas ini dan saya ikut juga belajar beberapa komunitas pembelajaran menulis sampai saya belajar menulis dari berbayar ya Bapak Ibu yang berbayar itu menulis di Media Guru, kemudian pernah belajar juga menulis di Republika ya, Republika pernah juga nulis. Ya, kemudian ada bersama Om Jai juga. Alhamdulillah sekarang buku saya, buku solo ada 5. Kemudian buku antologi ada 30. Betul ya? Banyak nih. Saya sampaikan ini buku nih. Buku antologi yang saya sudah ini ada 33 ya Bapak Ibu. Ini 33 buku yang sudah saya terbit buku antologi. Ini buku, alhamdulillah termasuk yang tadi. Ini sebagai gambaran aja. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain bisa termotivasi untuk bersama-sama menulis. Ustaz Dudi Saputra, apa kabar nih? Dari Man Ici Pariaman ya, Padang ya? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya, Pak Rahmat dari mana Pak Rahmat? Ici Lampung ya? Lampung. Oh, Lampung ya. Timur. Oke, silakan ada yang ditanyakan kita aja. Mungkin ada ini ya, tadi usulan nanti mungkin usulan Ustadz, mungkin usulan buku lain yang selain kan yang kita proses, insya Allah akan kita antologi lagi Guru dan Merdeka Belajar. Kemudian apa lagi? Nah itu kita berharap di pertemuan pada malam hari ini. Ini Pak Agus Supian ini penulis nih dari mana Pak Agus? Pak Subur nih dari Man berapa nih? Pak Subur, apa kabar Pak Subur? Alhamdulillah baik Pak Rahmat. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Dari mana kemarin saya lupa.
Man 1 Wonosobo. Wonosobo ya, Wonosobo ya, alhamdulillah. Ini dari banyak guru-guru Para madrasah. Madi sehat, para Madi. Alhamdulillah sehat. Ya, ya. Lama nggak ketemu. Ya, Pak ya, Klik, ya. ya Pak Monggo, Klik silakan lanjut. Mestiono. Dari ini Jambi ya Pak Klik ya, rasanya. Keli Pekalongan Pak Ramadi. Oh ya Pekalongan ya, saya lupa. Pekalongan. Oh ya, alhamdulillah. Laporan baru selesai satu, judulnya gurunya guru. Oh mantap. Yang anu ya, Solo ya. Alhamdulillah. Nah. Penerbit Solo, iya. Ketahuan nih, ketahuan. Oh ya. Pak anu ya. Yang dari Lamongan ya. Pak Muminin ya. Apanya? Siapa? Penerbit Pak Muminin ya. Lamongan ya. Penerbit UPA. Oh ya, bukan ya. Itu Lamongan beliau itu ya. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga untuk kepenerbitan ini beberapa percetakan yang alhamdulillah itu bisa untuk biaya itu murah ya. Ada penerbit Al-Mahairah itu alhamdulillah nanti kalau Bapak Ibu yang mau nulis Solo, cetak Solo, nanti saya arahkan untuk percetakan yang murah itu, yang murah. Ada Askia Publisher itu mahal, tapi bagus kualitasnya itu. Mungkin ada yang tanyakan, silakan Bapak Ibu. Pak Rahmadi. Silakan Pak Khalid. Itu kayaknya ada orang hebat untuk bisa bicara juga itu. Kalau nggak salah Pak Dr. Darmadi atau siapa itu? Oh, Pak Dardi ya? Ya, saya itu tadi. Biar sharing kepada kita, nyemangati. Ya, boleh. Pak Dr. Haji, Pak Darmadi. Siap, Pak. Ya, mungkin ada silakan motivasinya, Pak. Motivasikan. Terima kasih. Silakan. Saya baru bisa gabung malam ini ya. Yang hari-hari sebelumnya nampaknya saya ketinggalan informasi kalau ada kegiatan silaturahmi semacam malam hari ini. Tapi nggak masalah, malam hari ini kebetulan ada kesempatan waktu untuk bergabung dengan Bapak Ibu guru hebat, terutama guru-guru Man Insan Cendekia dari berbagai daerah. Saya kebetulan bukan guru Man IC, tapi saya kok tahu-tahu digabungkan dengan guru-guru hebat, terutama guru-guru Man IC di komunitas ini. Saya dari tahun 2017 sampai dengan 2021 itu seperti saya chat tadi, sudah menyelesaikan 97 judul buku dan semuanya sudah beri-ISBN gitu. Dan dari 97 buku yang saya tulis dan terbitkan itu sudah ada beberapa penghargaan yang saya terima. Ini nanti bisa menjadi motivasi kawan-kawan yang hari ini dan seterusnya akan selalu menulis itu. Saya di tahun 2017 itu pernah dipanggil oleh Perpustakaan Nasional RI dalam acara penganugerahan Nugra Jasa Dharma Pustaloka ya. Para penulis buku-buku terbaik di tingkat nasional itu pernah dipanggil dan diberi penghargaan itu di tahun 2017. Ada 6 guru yang menulis dari sekian ribu buku yang kita juga tidak tahu dinilai oleh Perpustakaan Nasional, dan 6 buku terbaik itu mendapatkan penghargaan. Kemudian pada tahun 2018 di Solo itu ada kegiatan gerakan menulis buku Indonesia gitu. Dan saya salah satu pesertanya. Dalam kurun waktu kurang lebih 2,5 bulan itu saya menyelesaikan 14 judul buku dan semuanya terbit beri-ISBN. Kemudian saya di kegiatan itu mendapat anugerah Award sebagai penulis buku terproduktif tingkat nasional. Wah, luar biasa. Yang kemudian di tahun 2018 itu juga ada pemecahan rekor muri
penulisan buku terbanyak yang diselenggarakan oleh PGRI dalam rangka hari ulang tahun PGRI yang waktu itu dilaksanakan di Cibinong, Bogor. Itu dalam 1 minggu saya menyelesaikan 6 judul buku dan semuanya terbit di Bogor gitu. Masya Allah, luar biasa Pak. Kemudian di tahun yang sama saya mendapatkan tahu-tahu mendapat panggilan dari salah satu penerbit di Jawa Timur tuh, kalau mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang kenal penerbit Jendela Sastra Indonesia. Itu ada di Gresik. Kemudian saya diberi penghargaan penulis produktif karena dalam kurun waktu tidak lebih dari 3 bulan saya menyelesaikan lebih dari 10 buku yang terbit di Jendela Sastra Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 ini waktu ada ekspos kompetensi guru yang diselenggarakan oleh Kamar Republik Indonesia, yang di kegiatan itu ada penganugerahan guru inspiratif ya. Ada 6 guru inspiratif dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua. Kebetulan saya salah satu yang dipanggil oleh Pak Menteri Agama untuk menerima penghargaan guru inspiratif, kategorinya saya penulis terproduktif. Di tahun 2019 itu saya sudah menyelesaikan 74 judul buku gitu. Dan buku-buku itu dari 74 judul itu insya Allah kalau Bapak Ibu pernah ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, itu di Direktorat GTK itu ada pojok baca yang waktu itu diinisiasi oleh Pak Sidik Siskianto. Ya betul Pak. Yang sekarang kalau tidak salah Kasubdit Pak. Kasubdit Bina GTK MA. Madrasah Aliyah gitu ya. Ya betul. Yang kalau Bapak Ibu pernah ke sana, di pojok bacanya yang diinisiasi Pak Sidik itu ada karya-karya saya yang jumlahnya kurang lebih 74 judul. Masya Allah, luar biasa Pak. Kemudian di awal tahun 2020 saya mendapat undangan dari salah satu penerbit di Jawa Tengah, Aksara Media Indonesia, yang waktu itu mengadakan kegiatan launching buku dan seminar nasional kepenulisan. Kebetulan saya diundang sebagai bicaranya. Itu 1 bulan sebelum COVID-19. Itu di akhir Januari 2020 di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah itu saya dianugerah namanya Award 2020. Nah, ada lebih dari 15 buku saya terbit di Aksara Media Indonesia. Kemudian yang tidak kalah menariknya karena saya dapat menyelesaikan beberapa karya solo yang semuanya saya tulis secara mandiri. Saya 2 kali diajak Pak Sidik Siskianto itu, yang waktu itu ada kegiatan visiting teacher untuk daerah 3T. Yang Pak Direkturnya Pak Suyitno waktu itu, saya diajak ke Pulau Nias, ya, Kota Gunung Sitoli, sana untuk memberikan motivasi kepada guru-guru madrasah dari RA sampai dengan Madrasah Aliyah, kemudian para kepala madrasah, kemudian ada sebagian pengawas untuk memberikan semacam motivasi bagaimana membangun gerakan menulis buku di madrasah atau pengembangan literasi di madrasah. Itu di tahun 2019. Kemudian saya juga pernah diajak Pak Sidik itu ke Bangkalan Madura untuk ke MTS 1 Bangkalan. Itu beliau mengadakan kegiatan visiting teacher untuk yang angkatan ketiga di Pulau Madura. Saya juga diajak untuk memberikan motivasi kepada guru-guru madrasah dari tingkat RA sampai dengan Madrasah Aliyah bagaimana mengembangkan budaya literasi di madrasah yang mungkin saat ini
sudah mulai nampak hasilnya, karena banyak guru-guru madrasah yang baik secara mandiri maupun antologi dapat menulis buku atas dasar pengalaman-pengalaman mereka dalam melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di madrasahnya masing-masing. Yang salah satunya mungkin malam hari ini Pak Romadi juga menginisiasi kawan-kawan supaya dapat menjadi penulis hebat, terutama untuk guru-guru madrasah insan cendekia. Saya hanya bisa berkata bahwa tiada hari tanpa menulis, tiada waktu tanpa menggoreskan pena. Kalau perlu tidur pun juga menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Dokter ya. Ini ulun ya. Saya sangat mungkin kawan-kawan juga bertanya nih. Banyak sekali menulis, bagaimana tipsnya Pak? Mungkin itu aja. Kalau saya sebenarnya ini ada konsen juga tiap hari menulis melalui blog, dan itu masih ini ada satu ya tesis saya jadikan buku tapi dalam proses percetakan juga. Kemudian ada buku ya ketika Ramadan, kemudian ada Ramadan tadi dan beberapa buku tapi masih dalam proses. Mungkin kawan-kawan yang belum punya buku sendiri Pak, mungkin bisa motivasinya bagaimana caranya. Silakan, Ya, Pak. pokoknya bagi kawan-kawan Bapak Ibu guru, tulislah apa yang ada di benak Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada ide apa, kemudian terlintas apa di pikiran kita, itu tulis saja gitu. Nanti pada saat Bapak Ibu sekalian itu pasti ada manfaatnya, yang kedua bisa didokumentasikan sepanjang masa dalam bentuk buku gitu. Kalau kita hanya berpikir bahwa menulis buku itu susah, menulis buku itu harus hal-hal yang sifatnya ilmiah, justru akan sangat sulit. Kita kan di madrasah itu kadang-kadang menemukan berbagai macam kendala dalam pembelajaran misalnya. Ya, kendala apa yang kita hadapi dan solusi apa yang kita tawarkan, tulis saja itu. Dan itu nanti pada saatnya akan menjadi sebuah karya yang bermanfaat bukan hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain. Saya waktu di Pulau Nias, ini pengalaman saya Pak Romadi, saya ngisi materi itu kurang lebih 2-3 jam. Dalam waktu 2 jam itu lahir 3 judul buku antologi dari peserta. Masya Allah. Ya, Masya Allah, itu luar biasa. Karena prinsipnya saya kalau setiap ketemu dengan guru, dengan peserta pelatihan yang kaitannya dengan kepenulisan itu keluar dari ruangan jangan sampai tidak ada karya yang dihasilkan. Saya semakin banyak pesertanya semakin senang saya. Karena akan semakin cepat mereka menghasilkan karya. Misalnya kalau pesertanya 100 orang, saya misalnya bicara sama mereka, Bapak Ibu sekalian tentu di madrasahnya masing-masing punya pengalaman. Coba tulis pengalaman yang paling menarik menurut Bapak Ibu sekalian sekarang juga. Minimal 2 lembar, waktunya setengah jam. Lo kan begitu waktu setengah jam itu sudah ada 100 tulisan dari 100 peserta. Ya kan udah jadi satu buku itu Pak Romadi. Iya betul. Kemudian kalau kita pindah di tempat lain juga begitu. Dan kebetulan waktu itu di Pulau Nias pesertanya itu ada guru RA, MI, MTS, MA, kepala madrasah dan pengawas. Jadi saya kategorikan yang guru-guru menuliskan pengalamannya sebagai guru, yang kepala sekolah menuliskan pengalamannya sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah, yang pengawas menuliskan pengalamannya sebagai pengawas. Jadi masing-masing kategori itu menghasilkan dalam waktu 2 jam itu 1 judul buku dan terbit. Dan waktu itu mereka janji kalau nanti di launching Pak, Bapak saya undang ke Pulau Nias. Gitu. Saya kira gitu Pak Romadi. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada kawan-kawan bisa menanyakan dengan Pak Dokter nih. Silakan. Ibu Ipa tadi, Ibu Ipa mungkin ada yang tanyakan kayaknya. Saya tanya Pak. Silakan, silakan. Iya, Ibu Alia Pak. Ya, ini Pak,
dengan banyaknya judul buku ya yang sudah 90 lebih gitu Pak. Tadi juga dalam 1 minggu bisa melahirkan berapa tadi? 6 buku gitu ya. Otomatis berhari-hari itu menulis terus. Terus gini Pak, saya memang sudah pernah menulis ya, ada 2 buku yang individu gitu, yang antologi ada beberapa juga. Cuma kadang saya itu agak ini Pak, apakah itu harus banyak membaca juga di samping menulis itu, karena kadang ada keterbatasan diksi gitu. Kadang padanannya mencari lagi buka kamus kadang gitu. Kadang itu kendalanya. Supaya tidak terkendala tentang diksi itu Pak, gimana langkah-langkah yang dilakukan Bapak Doktor ya sehingga sangat produktif banget gitu. Gimana caranya Pak? Terima kasih. Yang pertama, Ibu kalau kemana-mana oleh-olehnya jangan kue. Kalau pergi kemana-mana itu oleh-olehnya buku gitu. Sekali pergi minimal pulang bawa oleh-oleh 1 buku gitu. Oh, iya. Karena penulis yang hebat adalah pembaca yang ulung. Oh iya. Gimana kita mau menjadi penulis manakala kita tidak rajin membaca? Karena kita tidak mungkin kemampuan kita menulis itu tidak disertai dengan penguasaan kosakata yang banyak gitu. Dan penguasaan kosakata yang banyak itu tentu dari membaca. Itu satu. Yang kedua, Ibu jangan takut menulis itu keliru gitu ya. Tulis aja dulu gitu. Nanti kalau sudah ditulis baru dirapi-rapikan. Yang pertama merapikan penggunaan kata baku tidak bakunya, kemudian yang kedua dirapikan tanda bacanya itu nanti ya. Itu kan apalagi kalau Ibu punya partner guru bahasa Indonesia gitu kan, mereka sebagai partner menulis sekaligus sebagai editor gitu. Kalau saya pokoknya menulis itu nggak takut salah. Kalau takut salah pasti apa yang akan saya tulis itu berhenti sampai perasaan saya takut salah itu. Kemudian yang ketiga, memang ini agak sulit ya. Kalau orang lain tidur, saya justru buka laptop gitu. Jadi kalau sore itu saya masih sama anak-anak, sama keluarga gitu ya, masih bercengkrama, nonton TV, atau masih saling berbincang-bincang gitu. Sampai mereka ngantuk. Kalau mereka sudah ngantuk ya saya buka laptop gitu. Kadang ya Pak. Sampai ngantuknya saya. Kadang saya tidur pun di kursi yang saya dudukin ini Pak. Masya Allah. Jadi tahu-tahu laptopnya sudah tinggal warna hitam gitu begitu saya terbangun. Tapi setidak-tidaknya kita memang harus mengalokasikan waktu sehari itu tidak perlu berjam-jam. Kalau sehari saja kita mampu mengalokasikan waktu kurang lebih 30 menit, di mana saja kita berada. Kalau apalagi kita misalnya guru, kalau pas kita tidak ada jam belajar itu kan kita tetap berada di sekolah. Kalau hari-hari pembelajaran itu efektif tidak daring seperti sekarang. Kita bisa pakai waktu luang kita itu untuk menuangkan pokok-pokok pikiran yang ada di kepala kita itu. Dan apalah yang terlintas di kepala kita itu tulis saja gitu. Nggak usah berbicara dulu ini nanti tulisan saya ini genrenya apa gitu ya, nggak usah. Yang penting tulis saja dulu. Nanti Pak Romadi yang membantu. Oh, tulisan Ibu ini cocoknya masuk di ini, tulisan Bapak ini cocoknya masuk di sini. Apalagi sekarang Pak Romadi sudah memfasilitasi dengan komunitas ini. Kemudian yang terakhir, jangan takut mengirim karya tulis kita ini ke penerbit. Ya. Jangan takut, apalagi sekarang ini penerbit dengan segala macam karakternya sudah ada di mana-mana gitu ya. Apalagi untuk khusus penerbit yang memfasilitasi karya-karya tulis guru itu juga sudah hampir ada di daerah-daerah kita lah. Nggak perlu jauh-jauh ke Jawa atau kemana, kita yang ada di Sumatera itu. Kemudian sesekali memang kita harus mencoba mengirimkan tulisan kita itu tidak hanya ke penerbit minor, tapi ya kadang-kadang ke mayor gitu. Mayor. Kalau nanti sudah pada akhirnya kita menulis beberapa buku yang menurut kita ini buku ini baik, bagus, pengetahuannya bermanfaat untuk khalayak rame.
Karena apa? Ada royaltinya juga gitu Pak Romadi. Ya betul. Ya saya ada beberapa buku yang sudah kalau tiap bulan tuh dapat kiriman cek gitu. Walaupun jumlahnya nggak banyak, tapi kan kebanggaan itu. Saya kan berpikirnya tidak berapa royalti yang saya dapat, tapi seberapa banyak buku saya dibaca orang gitu. Kita tidak bisa mempengaruhi pola pikir orang secara langsung melalui lisan, melalui tatap muka, tapi bisa melalui tulisan. Ya, orang nggak kenal kita nggak apa-apa, tapi kenal buku-buku kita gitu. Saya di tahun 2013 sampai 2017 sebelum nulis buku itu menulisnya di media massa. Setelah saya pikir-pikir, kenapa tulisan-tulisan saya di media massa itu tidak saya kembangkan untuk menjadi karya yang lebih abadi dalam bentuk buku gitu. Maka ada beberapa buku saya yang memang isinya kumpulan makalah, opini, artikel yang pernah saya terbitkan di media massa. Intinya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah takut menulis itu salah gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Ini ada titip pertanyaan ini. Ada dari Pak Awai ya. Ya Pak. Di rata-rata berapa halaman katanya. Kemudian tebalan berapa, kemudian kendala ongkos percetakan. Ada sponsor ya? Nggak ada kendala. Kalau buku saya yang paling tebal itu 800 sekian halaman. Subhanallah. Ada ya? Mau saya tunjukkan nih yang paling tebal nih ya? Boleh. Sebentar ya, saya ini ya. Jadi Pak Dokter ini luar biasa ya. Pak Awai, Pak Dokter Darmadi ini adalah penulis buku teks juga, buku teks pelajaran ya rasanya, buku teks pelajaran di Kementerian Agama. Beliau termasuk penulis buku teks pelajaran. Mapel apa Ustaz, mapelnya? Mapelnya apa? Rasanya akidah akhlak ya. Terus Pak Dokter, Bapak pernah nulis buku teks pelajaran juga ya? Enggak Pak, saya nulis umum semua Pak. Oh iya. Berarti lain itu. Apa judulnya Pak? Ini yang paling tebal ini 881 halaman. Masya Allah. Judulnya ini terbit di Jawa Timur Pak, Jendela Sastra Indonesia. Budaya Indonesia. Ya. Judulnya apa itu Pak? Baca nggak ya? Sumber daya manusia dalam sistem pendidikan Islam. Masya Allah. Oh, tentang buku. Ya ini pernah saya serahkan ke Pak Jen Pendis ini waktu beliau ngasih pengarahan kepada guru-guru madrasah berprestasi yang mau berangkat shortcourse ke Seoul, Korea Selatan. Oh iya. Saya kebetulan pada tahun 2019 itu termasuk salah satu guru Kementerian Agama yang dikirim pemerintah untuk shortcourse ke Seoul National University di Korea Selatan. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi Pak Awai? Yang paling tipis. Yang tipis ya, berapa? Yang paling tipis 150 halaman. Nah ya, yang minimal. Yang minimal kan 100 halaman itu. Wah, top. Luar biasa Pak Awai. Ini Pak Awai ini, Pak Darmadi, Pak Awai adalah guru Man Iki Serpong ini. Senior ya. Ya sih Pak. Saya nanti sewaktu-waktu ketemu Pak Awai ini ya. Iya. Keren. Pak Awai. Sama bintang 7 di langit lah. Banget saya kalau ketemu nih. Pengen cium tangan saya. Kemarin Pak Awai ke Lampung nggak waktu acara di Man Ice Lampung Timur? Saya belum berkesempatan Pak. Iya. Ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu? Pak Ramadi, saya sponsor. Maaf, sponsor itu. Ada sponsor ya kata ya, Pak. Kita modal sendiri. Pinter-pinter kita Pak cari sponsor. Pak Darmadi, Pak Dokter mau nanya ini. Silakan. Iya Pak. Oh ya, sebelumnya saya juga bukan guru Man IC, tapi saya guru Man biasa di Pekalongan, Kota Batik. Pak Geli. Oh iya Pak. Pengen tahu juga latar belakang Pak Dokter ini. Apa dulu memang pernah terlibat aktif di jurnalistik waktu mahasiswa, sehingga semangat menulis itu terbawa sampai sekarang gitu. Terus
Yang kedua, saya kok sangat tertarik dengan buku Tebal ya. terbal tadi, konservasi sumber daya manusia ini. Ya, kira-kira peserta ini bisa dapat bonusnya enggak ini kira? Biar ketularan hebatnya. Terima kasih Pak, terima kasih. Iya. Ah, Oke. betul. Saya jawab betul. yang kedua dulu nih. Yes. Kalau Pak Klik ke Lampung nih, dari 97 judul buku ini saya kasih untuk Pak Klik semua sebenarnya kalau berkesempatan ketemu gitu. Bukan hanya yang Subhanallah. tebel ini. Jadi Subhanallah. siapa aja yang berkunjung ke zaman saya di kampung, kalau dicari di peta Lampung itu sulit ketemunya. Masya Allah. Ngajar di apa Pak? Saya di MTS swasta, Pak. MTS ya, iya. MTS swasta. Jadi kalau ke rumah itu oleh-olehnya buah tangannya bukan apa-apa gitu. Ya paling biasanya saya kasih oleh-oleh buku 1, 2, 3 gitu kan lumayan. Ya, saya Kalau nanti Pak kesana, Klik Pak. Lampung, kalau Pak Klik Siap. Lampung nanti telepon saya gitu. Pak Klik ada di posisi mana saya samperin nanti. Nah, Siap, insya Allah. Senang. Siap. Kalau Pak Klik yang ke rumah nanti nyasar tengah hutan saya nih Pak. wah. Siap, insya Allah. Ya. Kontaknya Pak, nomor kontak nanti di chat nanti. Ya, nomor kontak tentu ada di grup ini ya. Nanti saya kasih. Ya. Kemudian yang kedua, kok saya menulis tuh apa ada pengalaman di jurnalistik pada saat mahasiswa atau gimana? Enggak ada Pak, saya mulai menulis Oh, tuh iya. tahun 2017 Pak, menulis buku itu. Kan baru kemarin. Oh iya. Memang Itu setelah selesai dokter apa sebelum Pak? saya selesai dokter tuh 2015 Pak. Oh, 2015. Iya. Iya. Berarti duluan saya Pak nulis Pak. Saya 2009 sudah nulis tapi bukunya sedikit. Ya. Memang belum diterbitkan gitu. Cepat banget Bapak ya. Oke, ada yang lain lagi di kolom chat itu. Ya penerbit ini. Kayaknya tidak bisa Pak. Ini mungkin saya jawabkan aja Ibu Sumargiati ya. Ya begitu ya Pak. Ketika buku ini sudah mau ke mayor tuh kayaknya tidak bisa karena SBN-nya kan itu satu buku satu. Iya. Gitu ya Pak. Iya. Boleh tanya Pak, izin bertanya Pak Ramadi. Silakan. Baik, Assalamualaikum Pak Ramadi. Sama Pak Dodi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ya cukup bangga juga ya dengan ini ikut Zoom dengan penulis yang luar biasa, apalagi tadi pemaparan dari Pak Ramadi. Nah, dari sekian banyak buku tadi itu, manakah buku yang paling lama pengerjaannya, Pak? Dan manakah yang paling cepat? Karena dalam nampaknya cepat semua gitu kan. Jadi mungkin butuh waktu yang lebih lama, dan apa alasannya, Pak? Terima kasih, Pak. Iya. Pak Dokter. Ini saya yang jawab ya, Pak. Silakan. Kalau saya lama sekali satu buku itu. Nanti Pak Romadi yang nambahin gitu. Yang bagian lama-lama Bapak. Iya. Betul. Dan tidaknya waktu yang diperlukan untuk menulis itu sebenarnya bukan seberapa tebal atau seberapa banyak jumlah halaman. Tapi seberapa banyak kesempatan yang kita luangkan untuk menulis. Kemudian yang kedua, seberapa tingkat kesulitan dari buku itu kita tulis. Kemudian yang ketiga, seberapa banyak referensi yang sudah pernah kita baca dan kita pahami sebagai modal untuk kita menuangkan ide-ide kita dalam tulisan. Buku yang 881 halaman ini enggak cukup selesai dalam waktu seminggu ini, Pak. Wow, keren. Subhanallah. Subhanallah. Nanti pokoknya kalau yang mau cepat-cepat itu tak ajari caranya ada kok. Siap. Siap, dari Pekalongan siap. Ya, Pekalongan nanti kemarin saya di bulan kemarin itu kenapa kemarin ya? Juni ya? Juni saya di pertengahan Juni itu ke Semarang, Pak,
tapi nggak Oh. mampir Di- Pekalongan saya. Di Provinsi Semarang, Jawa Tengah. Iya, tapi kena swabnya 2 kali. Pak Dokter boleh juga ke Palu tuh. Palu, Gimana, Palu. Bu? Bisa Palu juga katanya. ke Palu, Pak Rahmadi. Oh iya, Palu nanti ya? diundang Pak Darmadi nanti. Oh, siap. Masya Allah, banyak sekali ilmu. Jadi pada prinsipnya tergantung kita kok, Bu. Mau cepat, mau lambat kita menulis tuh ya kan ada mood-moodnya juga kita. Kalau pas lagi mood tuh tulis saja sebanyak-banyaknya. Kalau pas lagi nggak mood jangan paksakan untuk menulis. Justru nanti tulisan yang kita hasilkan tuh nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan gitu. Maunya cepat justru malah lambat gitu. Kalau kepala-kepala manice itu kan kadang banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk menulis ya. Pengalaman-pengalamannya melakukan supervisi kelas, kemudian pengalaman melakukan pendampingan terhadap guru itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para kepala madrasah. Kemudian kalau Bapak Ibu guru, ya pengalamannya mendampingi siswa di kelas, menyelesaikan persoalan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Dan tulisan itu nanti kalau sudah terkumpul, misalnya dalam satu semester Bapak Ibu pernah menangani berapa kasus gitu dengan kasus yang berbeda-beda, itu kalau jadi tulisan kan sudah bisa jadi satu judul buku, Pak. Iya. Jangan seminggu lah, satu semester lah, Pak, satu judul gitu. Oh iya. Satu semester. Iya. Itu minimal ya, Pak. Iya. Oke, ada yang lain lagi? Ini nanti kita undang nih Pak Darmadi ini nanti. Iya, siap. Kita Pak di Tanah Laut nih, Kabupaten Tanah Laut, tempat saya kebetulan dipercaya juga sebagai Ketua Ikatan Penulis Tanah Laut. Iya. Mengadakan pelatihan itu Tanah Laut Writing Super Camp 2021. Alhamdulillah kita mendatangkan narasumber, tapi secara virtual juga nih, virtual dua. Mungkin Bapak kenal Pak Ersis ya, Pak Ersis ya. Ersis Warmansyah, Pak Ersis kan penulis itu. Kita undang kemarin, kemudian ada sastrawan Kalimantan Selatan, kita undang pertemuan kedua, dan itu rencana ada beberapa pertemuan secara virtual dan secara offline. Mudah-mudahan nanti dalam kesempatan kita undang Pak Dokter nanti memberi motivasi kepada peserta. Peserta ada sekitar 50 orang tuh, 56 orang. Alhamdulillah. Iya, siap Pak. Insya Allah Pak. Ada yang lain lagi yang ditanyakan nih? Jadi intinya ya ada komunitas yang saya dirikan ini sebenarnya mengajak ya Pak, mengajak kawan-kawan untuk bersama-sama menulis ya, menyemangati kawan-kawan untuk menulis bersama bentuk ontologi, dan mudah-mudahan ada yang bentuk menulis solo ya, tunggal gitu. Pak Rahmadi. Oke, silakan. Pak Rahmadi. Barangkali ini ucapan terima kasih kepada Pak Rahmadi secara pribadi yang telah menyemangati kami, membimbing kami. Ini saya tunjukkan hasil kebersamaan dengan Pak Rahmadi. Masya Allah. Satu. Terus yang kedua ini ya. Oh ya, teacher kemarin yang pertama itu. Iya, yang pertama. Terus setelah itu kita beranikan diri ini Pak. Wow. Pembelajaran Quran Hadis berbasis multiple intelligence. Nah, ini penting. Mantap nih. Nah, terus ini yang terakhir kemarin tuh hadiah Bapak Kepala kami yang kebetulan sangat inspiratif. Beliau pensiun meninggalkan pengalaman bahwa Man Pekalongan walaupun tidak IC, rupa-rupanya ada pengaruh berkahnya dekat dengan Man IC Pekalongan. Jadi akhirnya ikut-ikut berprestasi. Ini kenang-kenangan untuk beliau, Pak. Masya Allah. Iya, terima kasih. Luar biasa. Klik ini Pak, luar biasa nih penulis juga. Alhamdulillah. Nah, maksud saya begitu, Bapak-bapak peserta, kawan-kawan, komunitas ini hanya mengajak, menyemangati kawan-kawan untuk menulis ya, menulis bersama, dan imbasnya nanti menulis masing-masing di madrasahnya dan sekolahnya masing-masing. Itu. Ini terbukti Pak Klik nih, luar biasa.
Silakan. Ini kayaknya ada yang tanyakan. Ya, saya Amadi, Salam, silakan. Bu ya, silakan. udah ada nih. Pak Sadan ya, silakan ya, Sadan. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Darmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang menulis sebenarnya sejak masih kecil. Dulu sempat gabung di dulu majalah Semesta ya. Dulu aktif di Al-Falah remaja Masjid Al-Falah itu. Sempat gabung di, mungkin Pak Rahmadi juga Perso itu. Sempat gabung juga di Surabaya Pos. Sekarang ngajar di MI Khadijah Malang, Pak Darmadi. Kendalanya setiap saya merasa gini, ada rasa bersalah ketika kemudian seperti saat ini ya, ketika saya punya beberapa yang ingin saya tulis, tapi kemudian ini saya merasa egois gitu kadang-kadang, bahwa saya punya amanah anak-anak yang di madrasah. Saya ingin selalu yang ke sana terus arahnya. Padahal pernah ini sudah bikin dengan teman-teman itu saya secara pribadi sampai ada sekitar 10 cerpen. Ternyata kalau jadi satu buku harus berbeda. Saya coba di beberapa non fiksi fiksi. Bagaimana mengalahkan rasa itu? Waktu-waktu padahal sudah selesai ya, kadang masih terpikir terus gitu. Sampai-sampai kebetulan saya guru PAI ini kelas 5-6 sampai ke pembentukan karakter anak, ketika melihat anak apa kok bahasanya di medsos seperti itu. Kemarin sempat live streaming itu saya ngisi penguatan keimanan mereka, itu kepikiran terus itu, sehingga kadang-kadang apa yang sudah tertata ini jadi terpengkalai. Rasanya ada bersalah, kok aku memikirkan diriku sendiri ya, nggak wis ini aja wis gitu, sehingga waktunya itu kayaknya ke situ gitu. Gimana itu yang ngatasinya? Saya pengen lebih eksis sebetulnya, tapi ada rasa kalau nunjuk ria-ria. Padahal tidak, saya sadar tidak bahwa sangat manfaat justru seperti panjenengan itu. Aduh, terus nggak bisa ngomong saya, itu luar biasa itu, Masya Allah. Semua yang ada di dalam gimana merasa itu, mencoba memilah-milah itu, bahwa ada nggak apa-apa kamu punya waktu untuk diri sendiri. Aduh, gimana itu ya rasanya? Mungkin masih saya Pak. Oke. Pak Dokter bisa membantu menjawabkan. Iya. Emang kadang kita ini terbawa perasaan gitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan kadang itu berbenturan dengan egoisme kita gitu. Sebenarnya yang pertama yang perlu kita pahami bahwa kita menulis, mengeksplor segala sesuatu yang kemudian mempublikasikannya itu bukan dalam rangka ingin mendapatkan penghargaan, bukan dalam rangka ingin dipuji orang, bukan dalam rangka ria gitu ya. Tapi kita ini kan dalam rangka, kalau kita muslim kerangkanya kerangka dakwah, tidak dakwah bil hal, tidak dakwah bil lisan, tapi dakwah bil qalam gitu ya, dakwah melalui lisan. Siapa tahu dengan tulisan-tulisan yang kita curahkan itu 1-2 kata, 1-2 kalimat, 1-2 baris itu ada yang bermanfaat untuk orang lain. Dan kita kan tidak tahu siapa orang lain itu. Ikhlaskan sajalah apa yang kita tulis itu, kalau ada manfaatnya untuk orang lain. Dan saya termasuk orang yang tidak anti tulisan saya itu dikutip orang. Kalau perlu tulisan saya itu dikutip oleh banyak orang gitu ya. Semakin banyak yang mengutip itu semakin banyak manfaatnya. Kita nggak usah dikit-dikit bilang bahwa itu plagiarisme gitu ya. Kalau tulisan saya yang dikutip, saya sudah ikhlaskan untuk orang yang mengutip itu, apa soal ditulis dari mana sumbernya atau lupa tidak menyebutkan sumbernya itu dari tulisan saya, yang penting itu kalau ada manfaatnya kita ikhlaskan. Kemudian yang kedua, kok saya tidak terlalu percaya diri ya, karena rasanya saya ini kok kecenderungannya
lebih mementingkan diri sendiri kalau saya tidak memperhatikan anak-anak didik saya gitu. Nggak apa-apa, di satu sisi kita memang tidak bisa mengesampingkan bahwa tugas utama kita adalah untuk anak-anak didik kita. Tapi di satu sisi untuk menunjukkan bahwa kita juga punya eksistensi, maka salah satu bentuk eksistensinya itu ya mencurahkan pokok-pokok pikiran kita itu dalam bentuk tulisan. Dan bahkan kalau perlu anak-anak itu kita ajak berkolaborasi untuk menulis gitu ya. Kalau kita punya siswa 100 orang, terdiri dari 100 orang itu kan sudah berapa kelas itu? Ya, anggaplah 100 orang itu 4 kelas gitu ya. Kalau masing-masing siswa kita itu kita ajak menulis apa sajalah yang mereka bisa tulis, itu kan sudah bisa jadi satu karya yang sangat luar biasa. Bukan hanya karya kita, tapi juga karya anak-anak kita gitu. Kemudian yang kedua, manakala kita bertemu dengan hal-hal yang sifatnya terlalu prinsip, maka kadang-kadang memang kita tidak bisa lepas dari prinsip itu. Wah, saya nggak maulah tulisan saya nanti kalau saya publikasi justru saya seolah-olah pamer gitu. Enggak. Kalau niatnya tergantung kita kok. Kalau niatnya baik ya insya Allah hasilnya juga akan baik. Kalau niatnya hanya untuk mencari popularitas ya kita dapat, tapi kan niat utama kita bukan itu. Tapi niatnya adalah satu, thalabul ilmi, karena dengan menulis kita tentu banyak membaca. Yang kedua, niatnya juga dakwah, karena dengan mempublikasikan pokok-pokok pikiran kita itu, kalau orang dapat terpengaruh dengan tulisan kita dan pengaruhnya itu baik, kan itu juga dalam rangka kerangka dakwah kita sebagai seorang guru, apalagi kita ini mayoritas guru agama gitu kan, guru madrasah gitu. Termasuk Ibu tadi kan guru agama di sekolah misalnya ya. Enggak apa-apa Ibu, perasaan itu selalu ada, tapi harapan saya bahwa kita niatkan itu sebagai jariah kita, bahwa kalau ilmu kita ini bermanfaat untuk orang banyak, tentu akan dapat membawa hikmah dan manfaat untuk kita semua. Tapi satu yang memang saya pesan pada kita semua, termasuk saya, bahwa mempublis pokok-pokok pikiran kita itu jangan punya niat bahwa orang harus ikut dengan kita, orang harus pemahaman dengan kita. Justru ini sebagai bahan diskusi gitu. Kalau tulisan kita tidak sepemahaman dengan pikiran orang, nggak apa-apa, biar jadi bahan diskusi, dan kalau itu menjadi diskusi yang menarik, tentu bisa kita angkat dalam forum-forum seperti ini. Nanti bisa misalnya Pak Kelik tadi yang sudah menulis beberapa buku itu, pada satu saat nanti kita angkat di forum ini, kita bedah, kita diskusikan apakah pokok-pokok pikiran Pak Kelik di buku itu ada yang tidak sepemahaman dengan kita di komunitas ini. Nggak masalah sebenarnya mengupas, dan toh sudah diberi contoh kita kalau guru bahasa Indonesia itu suka melakukan resensi gitu ya, resensi terhadap buku-buku gitu. Itu kan sebenarnya isinya bisa mengoreksi, bisa mendukung, bisa mengembangkan, dan saya kira itu menjadi forum yang baik gitu. Ibu pokoknya tetaplah semangat, jangan punya pikiran oh nanti saya kok ini egois amat gitu ya, menulis justru mengesampingkan tugas utama saya sebagai pendidik gitu. Saya kira itu ya Bu. Oke, mantap loh. Terima kasih ya, betul sekali ya. Jadi menulis bukan untuk apa ya, tadi ya untuk karena ria ya Pak, bukan itu, tapi karena kita untuk menginspirasi. Mudah-mudahan dilempar saja tulisan kita itu, dilempar saja. Ada sastrawan itu Pak yang dari Kalimantan, kata beliau, jangan takut ya, jangan takut untuk salah menulis gitu. Jangan takut untuk salah menulis. Mungkin ada yang tanya satu lagi ya, satu lagi, nanti kita ini sudah malam. Ya, oke, kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih Pak Dr. Darmadi dan kawan-kawan guru. Ini ada guru Manici, ada guru madrasah, ada guru dari
di sekolah umum juga ada Pak. Jadi ada komunitas kita gabungan. Sebenarnya kalau mereka gabung ini banyak, hampir berapa ya? Hampir 300 lebih katanya kalau gabung semuanya. Insya Allah nanti kita adakan lagi pertemuan seperti ini, dan mudah-mudahan ini memberikan motivasi yang luar biasa bagi kawan-kawan dan khususnya bagi pribadi saya sendiri juga untuk terus dan saya sangat iri dengan Pak Dokter ini, luar biasa tulisan 2017 sampai 2021 ini hampir 200 buku yang dihasilkan, luar biasa. Ya. Oke, juga tadi kita juga mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh IKAT Asosiasi Dosen Insan Cipta Indonesia, dan itu hadir juga Pak Direktur Muhammad Zain ya. Beliau sangat konsen ini untuk menggerakkan guru-guru madrasah untuk menulis ya. Nanti mudah-mudahan Pak Darmadi bisa nanti kita konsultasi juga dengan Pak Sidik ya. Pak Sidik, saya kenal juga Pak Sidik beberapa pertemuan di pusat ya, karena dengan Pak Awai juga kami ketemu juga dengan Pak Sidik di Bogor. Beliau sangat konsen juga tentang kepentingan yang guru-guru madrasah. Mudah-mudahan nanti kita padukan dalam kolaborasi apa ya, dalam kolaborasi apa. Insyaallah. Oke. Kalau tidak ada lagi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan bagi kawan-kawan yang belum mengirimkan naskahnya khusus yang guru Maniki, kami tunggu dalam seminggu ini, dan buku-buku antologi yang lain yang saya sampaikan tadi bisa secepatnya untuk mengirimkan naskahnya agar kita berlatih bersama untuk menulis dan menghasilkan karya bersama. Demikian yang saya sampaikan. Ingat, kalau kita bukan seorang ulama atau anak raja, kata Imam Ghazali rasanya ya. Menulis ini. Menulis itu adalah abadian, kata Pramudia Anantatur. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmadi, Pak Darmadi dan teman-teman. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Rahmadi, Pak Dr. Darmadi. Kita bisa ketemu lagi. Insya Allah. Baik, ditunggu kabarnya.